Sangat sedikit orang yang senang dimakan beruang di hutan. Itu tidak dapat disangkal akan menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan terjadi pada siapapun. Hal itu pasti cukup untuk merusak kemah di akhir pekan yang menyenangkan. Tapi satu-satunya penghiburan dari menjalani tragedi semacam itu adalah kamu setidaknya tahu bahwa alam sedang mengambil jalannya. Lagi pula beruang tinggal di hutan, dan kalau kamu memutuskan untuk memasuki wilayah mereka, ada perjanjian tidak tertulis bahwa kamu hanya akan menerima konsekuensinya kalau beruang memutuskan tidak menginginkan kehadiranmu. Lain halnya kalau beruang memakanmu di kamar tidurmu di tengah pinggiran kota bermil-mil jauhnya dari hutan terdekat. Begitulah nasib malang yang menimpa si kecil Tommy Ellis. Orang tuanya mendengar auman beruang di lantai atas. Lantai berderit karena berat yang tiba-tiba. Apa yang terjadi di sana? Mereka berlari ke atas mengikuti suara auman dan jeritan mengerikan Tommy. Tapi pada saat mereka mencapai kamar tidur, itu sudah terlambat. Ruangan itu kosong, terkoyak dari dalam ketika beruang grizzly seberat 600 pon merangkak keluar dari jendela kamar yang hancur. Tommy Ellis tidak pernah terlihat lagi. Bagi orang tua Tommy, sebelum mereka diberi perawatan amnestik oleh agen organisasi SJP, itu adalah tragedi yang aneh sekali. Tapi bagi para agen organisasi, itu hanyalah contoh lain dari serangkaian kematian yang begitu aneh dan random, sehingga hanya beberapa jenis pembunuh berantai yang tidak wajar yang bisa berada di baliknya. 2 bulan sebelumnya di kota terdekat, sebuah keluarga telah mengalami serangan biadab dari gorila punggung perak jantan berukuran dewasa. Hewan besar dan sangat teritorial merusak rumah itu dan memukuli siapa saja yang mencoba menghentikannya menjadi bubur. Sama seperti serangan beruang, dibunuh oleh gorila agresif di alam liar bukanlah hal yang aneh, tapi dibunuh oleh gorila di pinggiran kota Cincinnati jelas merupakan penyebab intervensi organisasi. Namun gorila pembunuh itu sudah lama hilang sebelum agen organisasi dapat menanganinya. Pada awalnya diasumsikan bahwa mereka berurusan dengan sejenis hewan SJP, tapi karena pembunuhan yang lebih mengerikan terjadi, itu mulai menunjukkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Selanjutnya, sebuah keluarga ditemukan tewas setelah apa yang tampaknya merupakan serangan brutal dengan senjata tajam. Tapi ini bukan sekedar pisau, semua bukti menunjukkan bahwa senjata itu adalah pedang. Tetangga yang diwawancarai oleh organisasi tentang serangan sebelum perawatan amnestik melaporkan mendengar keributan yang menakutkan datang dari rumah sebelah, termasuk suara laki-laki yang berat berkata, "Aku punya kekuatan." Samar seperti He-Man dari mainan populer dan franchise animasi. Ini mengingatkan mereka pada kasus pembunuhan baru-baru ini, di mana si pembunuh juga dilaporkan menggunakan pedang, meskipun kali ini lebih mungkin menggunakan katana Jepang daripada pedang Eropa, dan terdengar berteriak bahwa bangga saat mereka meninggalkan tempat kejadian. Saat mayat-mayat itu dikumpulkan, bukti terus menumpuk. Seorang gadis muda trauma dengan seorang pria telanjang tiba-tiba muncul di kamar tidurnya. Ini akan cukup mengerikan, tapi ada beberapa detail yang aneh. Dia tampan, atletis, memiliki rambut pirang cerah dan tidak memiliki alat kelamin. Bahkan dia cocok dengan deskripsi persis boneka Ken anak-anak. Dan hal yang akhirnya menyatukan seluruh kasus aneh ini adalah seluruh keluarga yang ditemukan tewas tersengat listrik, meskipun semua berada di ruangan yang berbeda di rumah pada saat kematian mereka, dan tidak menunjukkan bukti telah dipindahkan pasca kematian. Tapi anak bungsu keluarga itu, Steven, memiliki sejumlah kartu Pokemon dan mainan figur di kamarnya yang secara mencolok menampilkan makhluk paling terkenal dari ini, Pikachu. Pembunuh yang berubah bentuk dan mengamuk ini ditangkap tidak lama kemudian ketika seekor kuda poni berukuran dewasa tiba-tiba muncul di rumah keluarga pinggiran kota lainnya. Untungnya kali ini tidak menyebabkan kematian dan itu berlari ke hutan. Melihat organisasi sudah mengawasi area tersebut untuk memastikan mereka menangkap aktivitas aneh lainnya, mereka dapat dengan cepat terlibat dan menangkap entitas aneh ini. Itu kemudian dibius dan dibawa ke penahanan di lokasi 19 yang ikonik. Makhluk itu sekarang diketahui sebagai SCP-137. Jadi kamu mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa ciri-ciri anomali SCP-137 yang muncul untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang random dan kejam? Meskipun kelihatannya kemampuan 137 beragam dan berbahaya, itu sebenarnya hanya memiliki satu kekuatan anomali yang sederhana. Itu merasuki mainan anak-anak dan mengubahnya menjadi setara dengan yang nyata. Sebuah boneka beruang menjadi beruang yang asli, boneka gorila menjadi gorila yang asli, mainan He-Man dan anggota kura-kura ninja menjadi pembawa pedang pembunuh, dan Pikachu menjadi hewan liar dengan kemampuan listrik yang kuat. SCP ini tampaknya juga tidak melakukan kekerasan. Tingkat agresinya tampak di mata yang melihatnya, karena atribut mainan yang dimiliki oleh SCP-137 ditentukan oleh apa yang anak rasakan tentang mainan tersebut. Misalnya pistol mainan menjadi pistol asli yang mampu menembakkan peluru sungguhan, mainan hewan berbahaya menjadi sama mematikannya dengan SCP-137 yang sebenarnya, prajurit dan tentara menjadi mesin pembunuh yang kuat. Namun ini bekerja dua arah. Karakter mengemaskan atau tidak berbahaya tetap sama mengemaskan dan tidak berbahaya ketika SCP-137 merasukinya. Sepertinya entitas yang merasuki mainan ini bahkan tidak memiliki kesadaran, itu hanya mengambil atribut mental dari pemiliknya. Kebetulan ini sebenarnya merupakan faktor penting dalam merancang metode penahanan yang tepat untuk SCP-137 dalam lokasi 19. Melalui pengujian, organisasi menemukan bahwa jangkauan anomali SCP-137 setidaknya 250 meter dengan batas atas mungkin 500 meter. Untuk menjaga makhluk
teamwork itu dalam bentuk yang konsisten dan tidak berbahaya, organisasi melarang mainan yang tidak diizinkan ditempatkan dalam radius 500 meter dari SCP-137. Pada dasarnya organisasi telah menaruh SCP-137 di sudut, yang berarti bahwa mainan apapun yang ditempatkan dalam jarak yang tidak wajar adalah satu-satunya pilihannya. Dalam hal ini organisasi telah mengunci SCP-137 ke dalam bentuk boneka putri, mengidentifikasi dirinya sebagai Putri Bunga. Ketika ditanya tentang identitasnya dalam bentuk ini, makhluk itu tampaknya tidak memiliki kesadaran apapun tentang sifat anomalinya. SCP-137 benar-benar percaya bahwa itu adalah Putri Bunga saat menempati boneka ini, berulang kali bertanya kepada peneliti yang mewawancarai apakah mereka pangerannya, yang akhirnya datang untuk menyelamatkannya dari penjara ini. Sayangnya untuk 137, pangerannya tidak akan pernah datang, tapi mungkin dia akan menghabiskan setiap hari melihat pintu selnya sendiri dan berharap secara fisik tidak mampu mengetahui lebih baik. Tapi tentu saja kamu tidak di sini untuk terlibat dalam realitas eksistensial gegabah dari bentuk dan berubah kepribadian anomali. Seperti orang yang berakal dalam situasi ini, tentu saja kamu ingin mendengar tentang log eksperimen dan mencari tahu sejauh mana kemampuan entitas ini untuk mengambil bentuk mainan hidup secara tidak wajar. Dan jangan khawatir, kami juga tidak akan mengecewakanmu dalam hal itu. SCP-137 memiliki beberapa log pengujian paling gila yang pernah kami lihat, dan kami akan membaginya denganmu sekarang. Yang terakhir adalah yang sangat unik. Pertama, peneliti yang terlalu bersemangat membuat keputusannya mengerikan untuk memasukkan pesawat mainan ke dalam ruang pengujian dengan SCP-137. Bagaimana ini bisa salah? Begini ceritanya. Pesawat mainan itu dirasuki oleh SCP-137 yang mengubahnya menjadi jet F-16 berukuran penuh. Jet ini kemudian berusaha untuk terbang saat berada di dalam ruang pengujian, mengakibatkannya terbang ke sisi ruang dan meledak, menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada properti organisasi. Setiap kali salah satu mainan wadah SCP-137 dihancurkan, itu kembali menjadi mainan. Dalam hal ini, setelah asapnya hilang, sekelompok kecil pecahan plastik tergeletak di lantai. Para peneliti kemudian dilarang menguji mainan apapun dengan mesin jet atau rudal, tapi mereka tidak memberitahu mereka apapun tentang mobil balap mainan. Tampaknya para peneliti ini benar-benar berjiwa anak-anak. Mereka tercengang ketika mobil mainan itu berubah menjadi Ferrari berukuran penuh, lalu menabrak tembok dengan kecepatan tinggi dan meledak. Tes kendaraan dihentikan setelah ini. Tes berikutnya sebenarnya semacam kecelakaan. Seorang agen yang hadir memiliki gantungan kunci kecil yang lucu berbentuk seperti buaya ketika memasuki jarak 250 meter dari SCP-137. Kamu mungkin bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Karena gantungan kunci itu secara teknis cukup dekat dengan mainan, SCP-137 mengambil alih dan mengubahnya menjadi buaya air asin sepanjang 6 meter, kemudian menyerang dan melahap peneliti terdekat. 14 orang tewas pada saat petugas keamanan organisasi berhasil memasuki tempat kejadian dengan aman dan mematikan buaya itu. Pada saat itu, pencarian diintensifkan untuk semua anggota yang berniat bekerja di zona bahaya 500 meter SCP-137. Selanjutnya, mainan figur seorang tentara Amerika lengkap dengan senapan mainan. Menurutmu apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kamu menebak bahwa mainan ini menjadi seorang prajurit berukuran penuh yang kejam yang kemudian membunuh jumlah karyawan organisasi sebelum dikalahkan oleh beberapa agen organisasi, maka kamu dapat mengambil hadiah apapun di hari rak tengah. Pastikan saja kamu tidak membawa hadiahmu terlalu dekat dengan SCP-137 atau bencana bisa terjadi lagi. Setelah itu, polisi mainan dirasuki oleh SCP-137. Dia mulai mencari fasilitas pengujian untuk pelaku dan mendorong para peneliti untuk menjauh dari narkoba. Ini tampak hampir menarik untuk dimulai sampai dia mengeluarkan senjatanya dan membunuh 2 peneliti, mengklaim mereka adalah penjahat. Dia diborgol sebelum akhirnya dimatikan oleh petugas keamanan organisasi. Setelah itu, para peneliti di proyek SCP-137 memutuskan untuk menghindari pengujian pada mainan kekerasan atau berbahaya, dan sebagai gantinya membawa boneka panda, beruang yang paling manis dan paling suka disayang. Semua orang setuju bahwa ini akan menjadi perubahannya menyenangkan ketika SCP-137 berubah menjadi salah satu binatang besar yang menggemaskan. Seorang peneliti sangat senang dengan kehadiran panda, menerima pelukan darinya. Panda itu memeluk jauh lebih keras dari yang diperkirakan, mematahkan 3 tulang rusuk peneliti. Itu dimatikan oleh petugas keamanan organisasi segera sesudahnya. Ternyata efek anomali dari SCP-137 juga berlaku untuk mainan yang tidak berakal. Misalnya, sebuah kotak berisi balok-balok Lego menjadi batu bata terakota dan bahan konstruksi yang asli. Dan yoyo bahkan ketika diletakkan di pengai di dinding tanpa ada orang di dekatnya, terus melakukan trik yoyo yang hebat dengan sembrono. Tes kedua dari terakhir yang dilakukan pada SCP-137 melibatkan mainan figur dari karakter yang dikenal sebagai Dr. Selenium yang diiklankan sebagai manusia terpintar di bumi. Namun ketika SCP-137 mengubahnya menjadi Dr. Selenium di kehidupan nyata, organisasi menemukan bahwa SCP-137 tidak dapat benar-benar meniru kualitas yang lebih fana seperti kecerdasan yang luar biasa. Klon Dr. Selenium ini hanya berjalan-jalan terus-menerus berbicara tentang betapa cerdasnya dia daripada benar-benar menunjukkan kecerdasan itu. Dia mungkin tipe orang yang komentar pertama di video YouTube. Dan akhirnya ujian yang paling aneh dari semuanya, organisasi terus-menerus perlu khawatir tentang penyusup dan
pengkhianat di tengah-tengah mereka. Mereka memiliki tes untuk mengetahui keberadaan agen ganda yang bekerja untuk kelompok kepentingan seperti pemberontak kekacauan atau tangan ular. Tapi satu kelompok yang tidak mereka uji adalah brownies, pria dewasa penggemar dari kartun My Little Pony berdasarkan serial mainan populer. Dan kebetulan salah satu peneliti kasus SCP-137 memang seorang brownie. Itu sebabnya dia menyelundupkan boneka kuda poni ungu Twilight Sparkle ke dalam ruang pengujian, menyebabkan SCP-137 merasukinya dan mengubahnya menjadi aslinya, dan terlibat dalam percakapan yang agak genit dengan kuda poni yang berbicara yang mengarah ke kuda poni yang menawarkan untuk membawa peneliti kembali ke kastilnya sehingga mereka bisa nongkrong. Setelah sesi pengujian ini berakhir, peneliti dikeluarkan dari proyek dan kemudian ditegur oleh atasannya karena menggunakan anomali untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Tapi bekerja di organisasi adalah pekerjaan yang sangat sulit dengan resiko kematian mengintai di setiap sudut. Jadi siapa yang bisa benar-benar menyalahkan pria itu karena ingin bergaul dengan karakter kartun favoritnya di antara sesi 09 dan 682? Mainan mana yang kamu ingin SCP-137 rasuki dan ubah menjadi mainan di kehidupan nyata? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Kemudian tonton semua Tuan Kecil Terungkap dan SCP-136 boneka telanjang untuk mainan anomali yang lebih menakutkan.